sinau bareng karo Satlantas Prestasi Sidoarjo. Ono Mbak Bejo beres, ono Mbak Bejo beres. Halo adik-adik sekalian, jumpa lagi bersama kami Polresta Sidoarjo dalam program Dilan, Dikmas Lantas Daring. Di sini kami akan menjelaskan terkait pentingnya pendidikan berlalu lintas. Pentingnya pendidikan lalu lintas di sekolah. Pendidikan lalu lintas di sekolah perlu dilaksanakan sejak usia dini dan berkelanjutan, dengan dilandasi pada pertimbangan bahwa sebagian besar korban kecelakaan lalu lintas didominasi oleh pelajar yang disebabkan oleh kurangnya kesadaran pelajar akan pentingnya keselamatan berlalu lintas. Terbukti bahwa pengetahuan akan keselamatan berkendara secara dibutuhkan dalam rangka menanamkan pengetahuan disiplin berlalu lintas di lingkungan pelajar. Tujuan pendidikan berlalu lintas. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang cara berlalu lintas yang tertib, aman, dan selamat. Yang kedua, memberikan pemahaman tentang cara berlalu lintas yang tertib, aman, dan selamat. Yang ketiga, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya peraturan lalu lintas dan keselamatan dalam berkendara agar tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang keempat, menumbuhkan kesadaran untuk perilaku patuh terhadap peraturan berlalu lintas. Yang kelima, mentaati peraturan lalu lintas. Manfaat pendidikan berlalu lintas. Pertama, mau dan mampu menerapkan peraturan lalu lintas. Mengubah perilaku berlalu lintas, road user behavior, yaitu mengarah kepada perilaku keselamatan dalam berkendara. Ketiga, menurunkan pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas. 4. Mengkampanyekan disiplin berlalu lintas. Dan terakhir, menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang sering dilanggar. Pertama, terobos lampu merah. Kedua, tidak menggunakan helm. 3. Tidak menyalakan lampu kendaraan. 4. Melawan arus. Kelima, melanggar rambu-rambu lalu lintas. Keenam, menggunakan kendaraan tidak memperhatikan aspek keselamatan. Dan terakhir, tidak menggunakan spion. Pelanggaran lalu lintas yang sering dilanggar. Yang pertama, menerobos lampu merah. Lampu lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas. Namun ironisnya, pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti warna adalah beberapa alasan yang sering terlontar dari pelanggar sesuai dengan Pasal 287 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat 4 huruf C dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Yang kedua, tidak menggunakan helm. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk menggunakan helm berstandar nasional Indonesia atau SNI. Bahkan dalam undang-undang tersebut dengan jelas tertera pula sanksi. Setiap pengendara atau penumpang sepeda motor yang tak mengenakan helm standar nasional dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000. Pelanggaran lalu lintas yang sering dilanggar. Tidak menyalakan lampu kendaraan. Tidak menyalakan lampu kendaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 107 dimaksud pada ayat 1 wajib menyalakan lampu utama pada siang hari.
kendaraan roda 2 harus menyalakan lampu pada siang hari selain untuk menjaga keselamatan dalam berkendara. Nyala lampu sepeda motor menjadi penanda keberadaan kita, sehingga pengguna jalan lain dapat waspada dalam mengemudi sehingga kecelakaan lalu lintas dapat dihindari. Melanggar rambu-rambu lalu lintas. Petunjuk berfungsi sebagai pemandu jalan atau pemberi informasi lain saat seseorang sedang melakukan perjalanan. Rambu dengan warna dasar biru dan piktogram tanda panah berputar arah ini termasuk rambu petunjuk dengan pengaturan lalu lintas. Digunakan untuk memberikan petunjuk lokasi putar balik kendaraan. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Video yang cukup menginspirasi ya buat teman-teman atau adik-adik dari SMP N1 Waru ya. Oke. Mohon izin Komandan, sekilas tadi kami merangkum lah, apa saja sih yang pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Kita tidak menyebut dalam hal ini adalah siswa. Seperti contohnya adalah penggunaan helm, kemudian sepeda yang tidak sesuai dengan standar, kemudian melawan marka, tidak menyalakan lampu utama, kemudian mengendari dengan terburu-buru ataupun dengan menggunakan handphone. Seperti itu, Komandan. Ya betul, Pak Rega. Jadi pelanggaran yang sering dilakukan masyarakat itu seperti yang di video yang ditanyakan tadi ya, melanggar marka, kemudian menerobos lampu merah di traffic light, itu pelanggaran-pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat. Apalagi masyarakat itu kecenderungannya kesannya itu selalu terburu-buru, kepingin cepat sampai rumah, padahal itu awal daripada suatu kecelakaan. Jadi lebih baik kita lebih hati-hati, apalagi para siswa lebih hati-hati. Oh ya, mungkin dari Mas Dendi punya pengalaman nggak nih Mas? Pada saat mengendari kendaraan, mungkin saja kan siapa tahu Mas ya, pernah melanggar salah satu dari 10 pelanggaran yang sering dilakukan oleh kebanyakan masyarakat. Gimana Mas Dendi pengalamannya Mas Dendi? Ya, Boleh pengalaman dibagikan ceritanya ke teman-teman atau ke adik-adik ini? ya pengalaman pasti pernah lah dulu Bapak. Jadi dulu itu pernah ketika saya masih jadi pelajar mungkin belum Mas Dendi punya bisa di unmute mungkin? Iya. Ya mungkin pengalamannya Mas Dendi mungkin bisa jadikan contoh ya, mungkin jadikan contoh untuk para pelajar. Mungkin dulunya saya itu sering seperti ini. Apalagi kan Mas Dendi ini adalah sosok olahragawan ataupun pemain sepak bola yang profesional ya. Apalagi sudah mengikuti timnas ya. Jadi sudah mengikuti timnas, berarti mungkin bisa dijadikan motivasi para pelajar. Mas Dendi bisa dengar suara saya, Mas Dendi? Siap sudah Pak. Mas Dendi bisa dengar suara saya? Siap, sudah ini sudah dengar. Oh, mungkin Mas Dendi bisa minta tolong suaranya bisa di unmute. Unmute, oke. Sudah. Sudah bisa? Belum bisa? Oke. Halo? Tapi saya yakin Komandan, ini pasti anak dari SMP N1 Waru. Nah, ini insya Allah tidak ada yang melanggar dari 10 pelanggaran yang sudah kita sampaikan tadi, Komandan. Iya Pak Raga, saya yakin karena kebetulan SMP N1 Waru Sidoarjo itu dekat dengan rumah saya. Oke. Oke, cek Mas Dendi, bisa dengar suara saya? Iya, sudah Bapak, sudah saya dengar ini. Oh, nggak bisa ya? Masih belum bisa ya? Belum nyambung ya? Oke. Iya. Gimana Komandan? Teman-teman SMPN 1 ini yakin tidak melanggar ya, Komandan ya? Iya. Di antar sekolah pasti menggunakan helm, meskipun dibonceng ya. Jadi penggunaan helm tidak hanya diperuntukkan untuk yang mengendarai, tapi juga untuk yang dibonceng. Begitu ya, Komandan ya? Iya, karena anak SMP itu kan masih belum cukup umur untuk memiliki namanya surat izin mengemudi. Nah, mungkin kita
anak SMP itu cenderung untuk dibonceng sama orang tuanya, mungkin diantar dari rumah ke sekolahnya itu pasti dibonceng. Nah, dalam artian dalam berboncengan itu kita anak SMP itu harus memberikan apa ya, saran atau masukan kepada orang tuanya untuk mungkin tidak melanggar lalu lintas. Mungkin kebanyakan itu saya lihat itu gini Baraga, anak-anak pelajar itu benar nggak membawa kendaraan sendiri tapi dibonceng, tapi yang mengendarai hanya yang mengendarai saja yang pakai helm, tetapi adik-adik ini yang tidak menggunakan helm. Oke, Mas Dendi sudah bisa masuk suaranya? Siap, sudah bisa masuk ini, Pak. Oke, cek. Mas Dendi? Mas Dendi bisa dengar suara saya? Siap, sudah Bapak. Ya. Ya, mungkin karena ini mungkin audionya Mas Dendi mungkin ada trouble ya. Sudah. Oke, Mas Dendi mungkin pernah punya cerita atau pengalaman yang bisa dibagikan ke adik-adik dari SMPN 1 Waru kaitannya dengan pelanggaran lalu lintas, Mas Dendi. Ya, siap Bapak. Ya, mohon izin Komandan, ini mungkin pengalaman saya dulu ketika masih jadi pelajar. Mungkin dulu belum ada SIM, jadi ketika ada seperti pengecekan surat-surat, nah disitulah saya dapat pembelajaran bahwasanya kalau memang belum mempunyai SIM, lebih bijaknya tidak mengendarai kendaraan bermotor, karena di sisi lain berbahaya untuk diri kita sendiri dan berbahaya untuk orang lain. Apalagi nanti terjadi kejadian yang tidak diinginkan, yang susah nanti orang tua kita. Seperti itu Bapak, mohon izin. Ya, jadi memang kalau pelanggaran lalu lintas apalagi sampai terjadi kecelakaan yang rugi bukan hanya kita sendiri ya Mas Dendi ya, tetapi orang tua, mungkin orang lain bisa merasakan betapa susahnya atau sedihnya ketika kita kecelakaan. Mungkin seperti itu. Siap, betul. Karena pelanggaran itu yang rugi adalah diri kita sendiri dan juga orang lain. Itu yang merugikan. Seperti itu, Komandan. Siap. Ya, mungkin ada pengalaman yang unik mungkin. Mas Dendi mungkin ada pengalaman unik. Ya mungkin Mas Dendi dulu waktu SMP, kemudian pernah ada SMP atau SMA lah waktu Mas Dendi masih belum jadi anggota polisi ya. Mungkin pernah lihat ada operasi di jalan, kemudian kabur atau gimana mungkin Mas Dendi? Ya mungkin itu dulu pernah lah pasti Bapak. Jadi ketika masih SMP gitu kan masih seneng-senengnya naik motor juga. Cuman dengan terjadinya saya pernah ada terkena kayak operasi gitu. Akhirnya saya berpikir lah, ya udahlah mending saya nunggu sampai ada SIM baru saya bisa mengendarai kendaraan bermotor. Nah, benar sekali nih, ini biasa dibuat contoh nih buat adik-adik dari SMPN 1 Waru. Mungkin bagi teman-teman atau adik-adik yang sudah bisa naik kendaraan roda 2, jangan mengendari jalan raya. Alangkah lebih baik kalau masih SMP, jangan menggunakan sepeda motor terlebih dahulu. Baiknya adik-adik menggunakan sepeda angin atau sepeda goes. Ya. Pertama lebih aman, kemudian lebih nyaman. Nggak perlu takut-takut sama polisi. Ingat Pak, polisi bukan untuk ditakuti ya. Menggunakan helm juga gitu. Menggunakan helm karena memang adik-adik merasa kebutuhan untuk keamanan lebih besar daripada ketakutan kepada seorang petugas anggota kepolisian. Seperti itu adik-adik. Iya, karena suatu kecelakaan itu Pak Raga, pasti penyesalannya itu bukan di depan. Nah, betul sekali. Nanti penyesalannya ada di belakang. Oh iya, ternyata saya melanggar lalu lintas itu menyebabkan kecelakaan. Pasti akan merugikan diri kita, orang tua, dan sekitar kita. Betul sekali. Penyesalan selalu di belakang, pendaftaran ada di depan. Seperti itu, Komandan ya. Sepertinya pengalamannya Pak Raga itu sepertinya itu. Kemudian kita ngomong masalah kecelakaan ini, Komandan. Nah, iya. Seperti apa kan kecelakaan ini, bahayanya, ngerinya lihat kecelakaan itu seperti apa di jalan. Mungkin bagi teman-teman yang bertugas di lapangan atau petugas kepolisian yang sering ada di jalan, saat melihat kecelakaan itu menjadi hal yang awalnya mereka mungkin takut atau bukan takut ya, mungkin lebih kayak agak ngeri seperti apa gitu ya, lihat darah, kemudian lihat kejadian.
Nah, mungkin adik-adik yang belum pernah merasakan, jangan pernah, mudah-mudahan jangan sampai merasakan hal yang seperti itu. Lebih baik jatuh, lebih jangan sampai jatuh di aspal, lebih baik jatuh apa ya? Jatuh di mana? Jatuh cinta? Jatuh cinta bukan. mungkin ya. Masih SMP belum Oh, belum ya, iya sih. SMP ya. Enggak, yang penting kita fokus belajar dulu ya, belajar biar sukses. Contohnya sudah ada seperti Mas Dendi ini, sudah luar biasa. Mungkin kita punya sedikit video tentang kecelakaan yang bisa dijadikan pelajaran, bisa dijadikan renungan untuk teman-teman atau adik-adik dari SMPN 1 Waru. Silakan. Semua kejadian itu bisa menimpa pada diri saya dan Anda semua. Mengapa kita harus selalu waspada di jalan? Agar kita bisa memberikan hal yang paling indah untuk keluarga, sahabat, serta teman-teman kita semua. Berikut kita temui korban kecelakaan serta pengakuannya. Awalnya pada saat itu sepulang kerja, saya teringat kalau hari itu adalah hari ulang tahun anak pertama saya yang keempat. Saya sengaja tidak memberi kabar di rumah karena ingin memberikan hadiah untuk ulang tahunnya. Dengan harapan memberikan suatu surprise untuk anak saya dan keluarga saya di rumah. Membelikan hadiah mainan kereta api kesayangannya. Ini kue telurnya langit. Udah, ayo nggak pulang-pulang. Saking senangnya saya setelah mendapatkan mainan apa yang diharapkan anak saya. Dengan membayangkan betapa gembiranya dia. Sekarang kita berdoa dulu ya, biar ayah cepat pulang dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Betapa senangnya dia nanti ketika saya membawakan hadiah untuknya. Saya menambah kecepatan kendaraan saya. Tanpa saya kendaki, saya tidak dapat mengontrol laju kendaraan saya lagi. Hingga akhirnya terjadilah kecelakaan. Ya, akhirnya seperti inilah saya. Dan saya sadar bahwa sebenarnya bukan hadiah itu yang diinginkan anak saya, tapi keselamatan jiwa saya. Dan saya menyesal tidak bisa menafkahi anak istri saya lagi.
Saya harap Anda bisa memahaminya, bahwa hadiah yang terindah adalah keselamatan. Kecelakaan berlalu lintas adalah kemiskinan yang terstruktur. Bila kita mentaati peraturan berlalu lintas, tentu tidak akan ada salahnya, karena melanggar hanya membuat diri kita dan orang lain celaka. Tertib adalah cermin budaya bangsa, dan mentaati itu penting. Itu sih menurut saya itu Pak, habis bayar tol, terus kita mengerokok waktu itu, tapi rasa kantuk itu ada. Ini sudah tidak bisa diperbaiki Pak, ini jalan satu-satunya harus diamputasi. Sudah nggak ingat apa-apa waktu kejadian itu, ingat-ingatnya itu habis diamputasi baru sadar cuma sebentar, sudah nggak ingat lagi, terus sadar lagi gitu. Ya keluarga Pak, kalau saya tulang keluarga, kalau saya tahu begini terus keluarga itu yang masih makan, masih kebutuhan, masih bersyukur itu siapa lagi, sudah nggak ada lagi. Maksud saya cuma begini, bagi masyarakat atau pengemudi atau siapa saja bersama, kalau merasa ngantuk lebih baik istirahat. Sempatkan istirahat, jangan dipaksakan untuk jalan, akibatnya fatal. Kalau sudah kayak begini sudah nggak bisa disesali lagi. Iya Pak, kalau bisa itu istirahat aja sebentar, lebih baiknya begitu daripada dipaksain akibatnya fatal kayak saya begini. Cukup saya aja yang ngalamin gini, bagi masyarakat yang belum mengalami harusnya berhati-hati, gitu aja. Hasil rekaman video RTMC ini adalah kejadian nyata yang telah saya alami. Ini mengakibatkan tulang kaki saya sebelah kiri mengalami patah, remuk, dan hancur. Pesan saya untuk seluruh masyarakat, tidak ada gunanya untuk berkebut-kebutan di jalan raya, dan patuhilah rambu lalu lintas yang ada. Saya harap jangan menyesal seperti saya. Video yang barusan kita saksikan adalah beberapa testimoni. Jadi video barusan adalah testimoni dari beberapa korban kecelakaan yang pernah mengalami kecelakaan, kemudian dengan kaki jadi amputasi, ada yang merugi secara materi. Jadi contoh-contoh di video tadi merupakan sebuah contoh ataupun pembelajaran bagi kita semua agar tidak terjadi seperti demikian. Ya mungkin biar sebagai pembelajaran kita ya masyarakat ya. Betul sekali Komandan. Biar kita tidak tertimpa kecelakaan yang tidak kita inginkan, biar kita selamat, ya kita harus tetap berhati-hati dan tetap berlalu lintas. Betul sekali. Mas Dendi kan barusan melihat video yang kita tayangkan tadi. Menurut Mas Dendi seperti apa tanggapannya Mas Dendi terhadap video tadi itu Mas Dendi? Siap Pak. Jadi kalau tanggapan saya sendiri pasti yang cukup bagaimana ya? Ya miris lah Pak. Soalnya kenapa? Nanti ketika sudah terjadi seperti itu yang merugi itu pasti diri sendiri dan juga orang tua kita, keluarga kita pasti merasakan juga. Jadi mungkin untuk adik-adik SMPN 1 Waru lebih bijak aja. Lebih bijak karena lebih mementingkan pengen main, naik motor, tapi malah kejadian seperti itu kan juga kasihan orang tua. Jadi lebih bijak, mending menghindari dulu untuk lebih fokus belajar dan meraih cita-cita menjadi kebanggaan keluarga gitu aja. Betul sekali. Terima kasih Mas Dendi. Jawabannya luar biasa sekali jawaban dari Mas Dendi. Oh ya Komandan, kayaknya sudah ada mulai yang ingin memberikan pertanyaan nih pada kita ataupun mungkin pengen ngobrol dengan Mas Dendi nih dari teman-teman atau adik-adik dari SMPN 1 Waru. Nah, bagi teman-teman atau adik-adik yang ingin bertanya, boleh, monggo silakan di chat. Silakan di chat atau di DM, nanti kita baca, kita sebutkan namanya akan kita jawab. Yuk siapa yuk, monggo silakan yang mau memberikan tanya-tanya. Mau tanya-tanya tentang etika berlalu lintas, boleh. Mau tanya-tanya tentang atau pengen ngobrol sama Mas Dendi, boleh silakan. Mumpung ada Mas Dendi di sini nih. Yuk silakan. Siapa? Monggo. Mas sudah ada belum Mas? Masih nihil ya. Oke.
Mari kita tunggu. Yuk teman-teman dari SMPN 1 Waru. Mungkin ada pertanyaan lalu lintas atau mungkin pengen ngobrol sama Pak Polisi, mumpung di sini ada polisinya, mungkin bisa ngobrol sama Mas Dendi. Nah, karena sambil kita tunggu, mungkin masih teman-teman masih ada yang malu-malu sebelum ngechat ya. Tentunya kita masih bahas video yang tadi, Komandan. Contohnya yang pertama tadi, seorang ayah yang terburu-buru, hanya karena terburu-buru ingin pulang bertemu dengan anaknya, ingin pulang dan ketemu dengan anaknya, tapi malah terjadi kecelakaan. Ya, makanya tadi sudah kami ulas di depan tadi ya, Mas Raga. Penyesalan itu tidak ada di awal, tapi penyesalan itu selalu di akhir. Makanya kalau kita mau berangkat sekolah, itu kita harus berhati-hati. Lebih baik kita berangkat lebih awal, biar nanti di jalan tidak terburu-buru mengendarai kendaraan atau dibonceng sama orang tuanya, biar tidak terburu-buru. Jadi bagi kami keselamatan itu adalah segala-galanya. Betul sekali. Utamanya saya yakin beberapa dari adik-adik dari SMP N1 Waru ini pasti masih ada yang diantar oleh orang tuanya pada saat berangkat ke sekolah. Nah, yang pertama, ingatkan orang tuanya untuk selalu menggunakan helm, utamanya bagi adik-adik juga, meskipun dibonceng harus tetap menggunakan helm. Kemudian ingat, atur jam keberangkatan, jangan terlalu mepet, jangan terlalu di akhir-akhir, akhirnya nanti terburu-buru dan terjadi kecelakaan. Ya. Oke, untuk beberapa teman-teman yang kameranya masih off, yuk di on-kan dulu kameranya biar kelihatan ini wajah-wajah dari teman-teman atau adik-adik dari SMP N1 Waru. Iya, ya. Biar kita tahu ya Pak Raga ya. Iya, biar kita bisa tahu, ini anak-anak SMP 1 Waru nih, keren-keren nih, ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, jadi gimana? Sudah ada pertanyaan yang masuk, Mas? Oke, masih belum? Mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin bertanya-tanya? Atau karena siang hari nih sudah mulai mengantuk mungkin ya? Jam-jam rawan kalau jam segini nih biasanya nih. Roh ayam datang semua ini. Oh ya, Mas Dendi sekarang lagi sibuk apa ya, Mas? Persiapan ini Mas, persiapan untuk Piala Menpora ya, Mas? Ya, siap betul Bapak. Jadi sekarang lagi persiapan untuk Piala Menpora. Jadi tadi pagi itu latihan dan sekarang istirahat. Pagi latihan, siang istirahat, sore ada latihan lagi nggak Mas biasanya, Mas? Ya, biasanya sore ada latihan individual. Jadi ada latihan sendiri-sendiri dengan program dari tim pelatih gitu. Wah, luar biasa ya Mas Dendi, bisa menyempatkan waktunya untuk kita. Itu wah luar biasa sekali. Menyempatkan waktunya. Terima kasih banyak atas bantuannya. Siap, Komandan. Nah, saya sama Mas Dendi ini juga sering ketemu ya Mas Dendi ya? Ya, siap, betul Komandan. Sering main bareng juga. Sering main bola. Sukses selalu Mas Dendi untuk klubnya, semoga sukses. Siap. Solo mungkin bisa siap, Komandan. Mas Dendi bisa lebih berprestasi lagi. Cita-citanya yang selama ini sudah bisa membela timnas itu sudah sangat-sangat luar biasa. Luar biasa sekali ya Mas Dendi bisa mengurus timnas ya. Kemarin bermain kan? Ya, siap Bapak. Kemarin sempat main juga. Pada saat uji coba melawan siapa ya? Bali United ya Mas atau Tira Persikabo ya waktu itu ya? Waktu lawan Tira Persikabo, Bapak. Tira Persikabo ya Mas. Oke, luar biasa. Nah, ini Mas ada pertanyaan yang masuk ini Komandan. Dari Keisha Viola Salsabila. Assalamualaikum. Saya Keisha Viola ingin bertanya, sebaiknya umur berapa untuk belajar naik sepeda motor? Nah, gimana? Untuk belajar naik sepeda motor, Komandan. Terima kasih, pertanyaannya sangat luar biasa ya, sangat baik sekali ya. Untuk umur untuk persyaratan menjadi memiliki suatu SIM itu adalah 17 tahun. Jadi nanti adik-adik kalau sudah 17 tahun, monggo silakan untuk membuat SIM, karena SIM itu adalah persyaratan adik-adik untuk mengemudi. Jadi untuk yang mengendarai sepeda motor itu harus memiliki SIM dahulu. Oh, jadi mungkin gini ya, kalau pengen belajar mungkin diperbolehkan ya Dan, mungkin kalau belajar ya Dan,
tapi tidak dipergunakan untuk mengendarai di jalan raya. Kebetulan juga ini ada apa namanya coaching klinik ya. Coaching klinik. Rencana kita akan memberikan coaching klinik bagi teman-teman atau masyarakat yang sudah siap atau sudah siap secara umur dan ingin mendapatkan surat izin mengemudi. Ya, apalagi host kita ini Pak Raga ini adalah salah satu orang yang mempunyai sertifikasi dalam memberikan pelatihan mengemudi. Nah, mungkin kalau mau latihan bisa ketemu sama Pak Raga ini. Nanti bisa ketemu dengan saya. Jadi kalau boleh saya bantu jawab ya, untuk belajar selama adik-adik tingginya memenuhi dan cukup kuat fisiknya untuk membawa sepeda motor, itu diperbolehkan untuk belajar. Tapi untuk mendapatkan SIM ataupun untuk membawa kendaraan itu di luar, itu minimal adalah 17 tahun. Seperti itu ya. Jadi kalau mau belajar, merasa kuat, monggo, tapi tidak untuk berjalan atau tidak untuk mengendarai di jalan raya. Oke, itu ya. Kemudian ada lagi nih pertanyaan nih. Bentar. Apalagi ya. Bima. Permisi, saya Bima Adifta Taftian ingin bertanya. Mengapa pentingnya punya SIM dan apa manfaat dari SIM tersebut? Terima kasih. Oke, Komandan. Jadi manfaat punya SIM. Kita dalam penerbitan SIM itu ada namanya tes praktek sama tes teori ya. Nah, di teori itulah nanti ada namanya kita pengenalan rambu-rambu. Ya, mulai rambu-rambu dilarang berhenti, dilarang berbelok dan sebagainya. Disitulah nanti ada teori-teori tentang mengemudi. Kemudian yang kedua adalah tes praktek. Nah, di tes praktek itu kita diuji untuk bisa tidaknya mengoperasionalkan suatu kendaraan, yaitu kendaraan yang kalau SIM C itu adalah sepeda motor, kalau SIM A itu mobil, karena mungkin kalau anak SMP 17 tahun itu pasti SIM C dulu ya, jadi harus benar-benar mampu mengoperasionalkan suatu kendaraan sepeda motor. Jadi sedikit kami bantu, kami tambahan Komandan ya. Jadi sesuai dengan pengertiannya, apa sih SIM itu? SIM itu adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan kepada masyarakat atau seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, kemudian memahami peraturan lalu lintas, dan terampil. Nah, jadi bukti legitimasi bahwa SIM itu bukan hanya sebagai tulisan seperti yang di KTP, nah, atas nama ini, tanggal lahir ini, alamatnya ini, bukan hanya sekedar itu, tapi SIM itu adalah bukti legitimasi bahwa yang memegang SIM itu sudah dinyatakan layak dan mampu terampil membawa kendaraan sesuai dengan SIM yang dia ajukan. Seperti itu ya, Dik Bima ya. Sudah paham ya? Mungkin ada yang interview langsung mungkin, Pak Raga? Nah, ada pertanyaan lagi, Komandan. Oh, ada lagi ya? Ya. Monggo silakan. Saya Khalila Estu. Boleh tidak berbonceng 3 naik sepeda motor, ayah, ibu, dan anak di tengah? Kendan. Jadi untuk keamanan tidak boleh berboncengan lebih dari 2. Jadi hanya boncengan 1 aja, itu melebihi daripada muatan. Jadi untuk sepeda motor maksimal ada berboncengan 1 saja. Jadi mending kalau bertiga ya yang satunya mungkin sama temennya ya. Nah, betul, jadi mungkin karena untuk bertiga itu tidak boleh. Maksimal sebenarnya sepeda motor roda 2 itu diperuntukkan hanya untuk 2 orang. Sebenarnya secara apa ya namanya, harusnya sebenarnya sepeda motor itu maksimal hanya diperuntukkan untuk 2 orang, harusnya loh ya. Karena harusnya. Kalau lebih dari 2 atau 3 orang itu pasti untuk keseimbangan. Betul sekali. Itu pasti konsentrasi kan pasti akan terganggu. Nah, dari situlah sudah terganggu pasti akan terjadi suatu. Oke, banyak sekali Nen yang tanya Nen. Ada lagi Nen. Oh, banyak lagi ya. Arif Rizky Komandan. Mungkin. Siapa saja sih yang berkewajiban menjaga kelancaran lalu lintas dalam berkendara? Siapa saja? Siapa saja Komandan? Yang berkewajiban itu tidak hanya seorang polisi, tetapi adik-adik yang berada di rumah SMP N1 Waru juga harus timbul dari dirinya masing-masing. Jadi jangan sampai ketika ada petugas atau ketika ada polisi baru takut, tetapi tidak atau adanya seorang petugas polisi kita harus tertib berlalu lintas.
Oke ya. Satu lagi ya, Dan. Ada satu lagi. Sebenarnya banyak sekali, Dan, yang ini, Dan. Apa tuh yang ngirim DM ke kita. Tapi mohon maaf kami batasi ya, satu kali lagi ya. Dari siapa ini ya? Ini Xavier Miracle. Assalamualaikum, saya Xavier Miracle. Saya mau bertanya, berapa kecepatan maksimum dalam berkendara? Terima kasih. Jadi untuk maksimum berkendara kalau di jalan biasa, kita tinggal lihat kelas jalannya ya Pak Raga. Ya. Kalau mungkin di perkampungan itu maksimal adalah 30 km per jam. Tetapi kalau di jalan tol itu minimal 60 km per jam dan maksimal adalah 100 km per jam. Jadi tinggal melihat kelas daripada jalan itu. Betul sekali. Banyak sekali Komandan DM-DM yang masuk ke operator kita yang memberikan pertanyaan. Tapi mohon maaf karena waktu kita juga terbatas. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang adik-adik berikan ke kita nanti bisa disampaikan melalui DM di Instagram kita di @satlantas_sidoarjo. Nah, di situ nanti kita di situ ada boleh teman-teman atau adik-adik pengen bertanya tentang segala sesuatu hal yang menyangkut dengan lalu lintas. Tinggal DM aja nanti pasti akan dibalas oleh admin kita. Kemudian di situ juga ada edukasi, ada beberapa video yang kita bikin sengaja untuk memberikan edukasi maupun hiburan. Contohnya beberapa hari terakhir kita selalu bikin video tentang edukasi lalu lintas dengan ikon kita yang namanya Mbah Bejo. Jadi Mbah Bejo itu adalah orang yang kita jadikan sosok ikon yang memberikan video-video lucu, namun di balik kelucuannya itu ada juga pesan-pesan tersembunyi yang penting untuk ketertiban lalu lintas seperti itu. Betul. Jadi Mbak Bejo ini selain edukasi kelucuannya dia, tapi pesan-pesan moral, pesan-pesan kamtipmas, pesan-pesan edukasi tentang lalu lintas tetap kami sisipkan. Jadi karena kalau kita sisipkan hanya melalui biasa-biasa saja pasti kurang menarik ya Mas Reka. Nah, makanya kita kemas video yang unik, yang lucu biar masyarakat itu lebih. Oke. Salah satu video yang terakhir kita buat adalah tentang himbauan 5M. Yuk, mari kita lihat. Masuk. Kalau itu tak waido, motor sing telu iki tak jangkep ilmu. Sing nomor 1. Sing nomor 2. Sing nomor 3. Sing nomor 4. Pungkasan sing nomor 5. Kudu sampai tindakno ana Mbak Bejo urusan beres. Mbak, beres. Endi maskermu? Hah? Gampang. Oke, barusan yang kita saksikan adalah video edukasi Mbak Bejo tentang pentingnya protokol kesehatan, yaitu 5M. Jadi di tengah-tengah pandemi seperti saat ini, kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Demi apa? Kemudian ya demi kesehatan kita masing-masing. Jadi semoga kita semua terhindar dari penyakit yang saat ini sedang mewabah di hampir seluruh dunia ya. Oke, terakhir Komandan, kita pastinya ingin mendengarkan ini. Mungkin sebuah wejangan atau motivasi dari Mas Dendi yang bisa kita bilang adalah sukses menjadi seorang polisi, sukses menjadi seorang atlet. Nah, mungkin ada untuk kesuksesan. Oke, Mas Dendi, monggo silakan. Adik-adiknya ini dimotivasi Mas Dendi. Siap, Bapak.
Jadi mohon izin mengingatkan untuk adik-adik aja, sekarang kan apalagi itu udah disampaikan seperti tadi bahwasanya berbahayanya berkendara ketika kita belum mempunyai SIM juga, belum mengetahui beberapa peraturan juga, mending lebih bijak lagi seperti saya sampaikan tadi juga. Pokoknya sekarang lebih fokus ke belajar, terus fokus juga dalam meraih cita-cita, karena adik-adik ini calon penerus bangsa, dan pasti lewat adik-adik juga kebanggaan orang tua itu ditujukan hanya untuk melihat adik-adik sukses di masa depan nanti. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Jadi. Jadi memang untuk meraih cita-cita itu harus dibutuhkan perjuangan dan kerja keras sebenarnya. Jadi pasti kita berkorban waktu. Saya yakin Mas Denny juga banyak berkorban waktu, komandan. Waktu untuk bermain juga pasti hilang karena ingin mengejar cita-cita sebagai seorang atlet atau pemain sepak bola. Apalagi bisa menembus sebagai pemain timnas, membela Indonesia, membela negara, pasti ada kebanggaan tersendiri. Baik, adik-adik, Bapak Ibu guru dari SMPN 1 Waru, kiranya mungkin ini yang bisa dapat kami sampaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah disediakan, sehingga kita bisa bertemu siang hari ini, walaupun secara virtual. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf, namun sebelumnya kami ingin berfoto bersama terlebih dahulu. Oke, jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang masih off cam kameranya, yuk kita on cam kan dulu. Oke, saya tunggu sampai on cam semua. Oke, beberapa sudah on cam, terima kasih semuanya. Beberapa yang lain yang masih off cam, masih kita tunggu. Oke, sudah? Oke, udah siap? Udah siap ya? Oke, menghadap ke kamera dulu. Oke, persiapan. Pasang wajahnya yang senyum. 1, 2, 3, cheese. Oke, satu kali lagi ya. Tapi kali ini kita tangan kanan diangkat di depan dada, membentuk seperti ini. Jadi ini polisi yang presisi. Jadi slogan baru Polri yaitu Polri yang presisi. Oke, tangan kanan diangkat di depan dada. Oke, sudah semuanya? Operator sudah siap? Oke, 1, 2, 3, senyum. Satu kali lagi. Oke, 1, 2, 3, senyum. Oke, terima kasih adik-adik SMPN 1 Waru atas waktunya. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada bintang tamu kita, Mas Denny Sulistiawan. Terima kasih juga atas motivasi-motivasi yang diberikan. Ya, semoga sukses terus dalam karirnya. Dan tak lupa untuk narasumber Bapak Ida Karisma juga kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Together we are Together we are success.